Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hei, apa kabar kamu semuanya? Hei, ku berharap baik-baik saja. Pak Guru berharap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Ya, pada pagi hari ini sebelum kita belajar bersama-sama, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar diberikan kelancaran dalam nanti kita belajar. Berdoa dipersilakan. Cukup. Nah, terima kasih anak-anak sudah berdoa semuanya. Sebelum menginjak ke materi, Pak Guru akan menyampaikan bahwa pada pagi hari ini yang akan kita pelajari masih di tema 1, subtema 1, namun sudah beranjak ke pembelajaran yang kelima. Nah, di pembelajaran yang kelima nanti kita akan belajar apa saja? Ada dua muatan pembelajaran, yakni muatan pembelajaran yang pertama adalah muatan pembelajaran IPS, yaitu nanti mengenai kondisi geografis di wilayah Asia Tenggara. Kemudian mata pelajaran atau muatan pembelajaran yang kedua adalah tentang SPDP, itu melanjutkan yang kemarin tentang teknik-teknik pembuatan patung. Nah, nanti membuat patung itu ada beberapa teknik, kita akan sebutkan. Tujuan pembelajarannya yang pertama, anak-anak nanti diharapkan setelah belajar bersama Pak Guru bisa mengetahui kondisi geografis, kondisi astronomisnya di wilayah Asia Tenggara itu seperti apa. Jadi Asia Tenggara itu ada apa aja sih, pekerjaan penduduknya, terus kondisi pemukimannya seperti apa, keluarganya seperti apa, suku bangsanya seperti apa. Nanti kalian harus mengetahuinya setelah kita belajar pada pagi hari ini. Kemudian tujuan yang kedua yaitu anak-anak bisa menyebutkan sekaligus menjelaskan tentang teknik-teknik pembuatan patung. Nah, sebelum berandai-andai nanti kita akan mencobanya. Belajar bersama-sama, belajar tetap asyik walaupun hanya melalui daring seperti itu. Oke, langsung saja persiapan dulu nggih, persiapan untuk anak-anak mempersiapkan buku catatannya. Nanti seperti biasa hal-hal yang penting, hal-hal yang perlu dicatat kalian harus mencatatnya karena nanti soal-soalnya pun akan berhubungan dengan video yang Pak Guru sampaikan. Sudah siap apa belum? Nah, Pak Guru rasa sudah siap. Langsung menginjak ke materi nggih. Yang pertama, sebelum pertemuan ini, di pertemuan sebelumnya anak-anak sudah belajar mengenai negara-negara di ASEAN. Jadi negara-negara ASEAN itu ada berapa? Ada yang tahu apa tidak? Iya, betul sekali. Negara-negara di ASEAN itu jumlahnya ada 10. Sampai saat ini baru 10 negara yang menjadi member of ASEAN atau member dari anggota-anggota dari negara-negara ASEAN. Seperti itu, baru ada 10. Nah, untuk mempermudahnya, untuk mengingatnya, mari kita ingat-ingat negara-negara tersebut melalui sebuah lagu seperti biasanya. Sudah siap apa belum untuk bernyanyi bersama-sama? Nah, lagunya ini liriknya Pak Guru gubah dari lagu Balonku Ada 5. Tentu anak-anak sudah tahu lagu Balonku Ada 5. Betul bukan? Nah, lagunya seperti ini. Kita dengarkan seksama ya. Nanti anak-anak juga bertugas untuk menghafalkan sekaligus mempraktekannya. Videonya dikirimkan ke WhatsApp-nya Pak Guru. Lagunya seperti ini. Mulai ya. Pak Guru nyontek ya, nggak apa-apa, nanti anak-anak dicatat juga boleh nyontek kok, tenang aja. Lagunya seperti ini. Mari kita belajar negara di ASEAN, lalu kita hafalkan dan jangan dilupakan. Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei, Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam. Nah, seperti itu. Ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation.
Nah, selanjutnya kita akan belajar pada materi yang selanjutnya, yaitu mengenai detail negara-negara di ASEAN atau detail inti-intinya negara di ASEAN itu apa. Nah, dari 10 negara yang sudah disebutkan dalam lagu tadi, negara kita Indonesia itu menjadi negara yang wilayahnya paling luas, baik wilayah daratan maupun wilayah perairannya. Indonesia itu negara paling luas di kawasan Asia Tenggara. Kemudian negara yang paling kecil di Asia Tenggara itu diduduki oleh Singapura. Bentuk keduanya sama-sama negara berbentuk kepulauan, alias negara ini adalah tersusun dari beberapa pulau. Banyak sekali pulaunya, apalagi Indonesia lebih dari 17.000 pulau dan 5 pulau besar yang kita ketahui dan banyak penduduknya. Kemudian untuk detail luasnya sendiri, luas ASEAN pada bagian daratannya itu sekitar 4.817.000 km. Itu untuk wilayah daratnya. Kemudian untuk wilayah lautannya itu ada sekitar 5.060.000 km persegi. Nah, dari luas itu tadi anak-anak bisa ketahui bahwa daratannya lebih sempit atau lebih kecil dibandingkan wilayah perairannya. Jadi negara-negara di ASEAN itu memanglah lebih banyak wilayah airnya daripada wilayah daratannya. Namun ada satu negara di ASEAN yang sama sekali tidak memiliki wilayah laut. Ayo, negara mana? Ada yang tahu apa tidak? Nah, Indonesia bukan. Indonesia itu malah yang paling banyak memiliki wilayah lautnya. Bahkan garis pantainya itu menjadi garis pantai yang terpanjang di dunia. Ya, negara yang tidak memiliki wilayah laut di ASEAN itu adalah negara Laos. Jadi memang negara Laos itu diapit oleh negara-negara yang lainnya di tengah-tengah. Berarti sehingga mengakibatkan negara tersebut tidak memiliki wilayah laut, seperti itu. Kemudian kita beranjak ke letak astronomis. Pak, letak astronomis itu apa sih? Nah, letak astronomis itu adalah letak suatu daerah yang digambarkan berdasarkan garis khayalan, yaitu garis lintang dan garis bujur. Nah, letak astronomis negara-negara ASEAN sendiri itu berada pada 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi jika ditengok dari garis lintang, wilayah ASEAN itu sebagian ada yang di bagian bumi utara, ada juga yang di bagian bumi selatan yang dipisahkan oleh garis khatulistiwa. Kemudian jika dilihat dari garis bujur, jadi wilayah ASEAN itu semuanya berada di bumi bagian timur, karena kita ketahui tadi semuanya adalah di bujur timur. Jadi semuanya di belahan timur, itu dipisahkan oleh garis garis bujur. Kalau garis bujur itu memisahkan untuk waktu dan sebagainya, sementara garis lintang itu membedakan nanti pada iklimnya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah letak geografis. Nah, apa itu letak geografis? Kalau tadi astronomis itu dilihat dari garis lintang dan bujur, sedangkan letak geografis itu adalah letak suatu wilayah atau daerah jika dilihat dari kenampakan alam secara nyata. Jadi memang ada, kita bisa melihatnya. Kalau garis astronomis tadi, letak astronomis kita nggak tahu. Garis bujur, garis lintang itu warnanya apa sih? Bentuknya kayak gimana? Kita nggak tahu. Namun jika dilihat dari letak geografis, kita tahu bentuknya. Kita tahu wujudnya. Nah, negara ASEAN itu secara geografis dipisahkan atau dibatasi oleh 2 benua dan 2 samudra. Benua itu daratan yang sangat luas, sedangkan samudra itu juga lautan yang sangat luas. Jadi ASEAN itu berada di tengah-tengahnya itu. Adapun untuk benua, batas-batas atau letak geografis negara ASEAN itu berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia di sebelah barat, kemudian di benua Australia di sebelah timurnya. Kemudian 2 samudra yang mengapit ASEAN itu, samudra yang pertama adalah Samudra Pasifik, kemudian yang kedua adalah Samudra Hindia. Jadi 2 benua
dan 2 samudra. Diapalke dua benua, 2 samudra. Kemudian lanjut. Letak geografis tadi ini ada dampaknya. Dampak itu apa? Dampak itu pengaruh. Jadi pengaruhnya ASEAN itu terbagi menjadi 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Jadi di ASEAN itu jarang sekali ditemukan adanya musim yang lain seperti musim semi, musim dingin. Nah, di sini nggak ada salju, berbeda dengan negara-negara lain yang berada di bagian bumi yang lebih atas. Contohnya di Jepang, di Taiwan, di Korea, itu mereka mempunyai 4 iklim. Jadi ada iklim dingin, ada iklim ada musim semi seperti itu. Jadi terbagi menjadi 4 musim. Tapi kalau di ASEAN hanya terbagi menjadi 2 musim. Seperti di negara kita. Nek raudan yo panas kayak gitu. Kemudian dampak yang lainnya di ASEAN itu juga dilalui oleh angin muson. Angin muson itu angin laut ya. Jadi akibatnya pun di beberapa wilayah negara di ASEAN itu sering terjadi adanya badai siklon. Ya, badai siklon ini yang sering mengalaminya adalah negara yang dekat dengan Pasifik. Negara mana? Ya, negara Filipina. Itu di sana sering sekali terjadi bencana badai siklon yang mengerikan. Nah, di Indonesia semoga saja kita selalu selamat dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika melihat batas-batas letak geografis, tentu kita juga akan menengok mengenai batas-batas wilayah. Jadi ada batasnya. Oh, ini masuk ASEAN. Oh, setelah ke sana itu bukan ASEAN, itu ada batasnya. Seperti biasa, kita akan menghafalkan batas-batas wilayah ASEAN menggunakan sebuah lagu. Kali ini liriknya Pak Guru gubah dari lagu yang berjudul Burung Kakak Tua. Ini Pak Guru nanti seperti biasa nyontek dicontekan ini. Nanti kalian putar ulang dan hafalkan. Seperti yang sering Pak Guru bilang sebelumnya, écoutez et répétez. Écoutez et répétez. Dengar dan ulangi. Dengar dan ulangi. Paham ya? Nah, lagunya seperti ini. Jadi ada 4 batas ya. Di batas bagian utara, bagian selatan, bagian barat, dan bagian timur. Untuk batas-batasnya kita akan nyanyikan seperti ini. Ini yang utara, mulai dari utara, selatan, barat, kemudian timur. Lagunya seperti ini. Bagian utara, India, Taiwan, Laut Cina Selatan, mari kita hafalkan. Lalu di selatan, Samudra Hindia, benua Australia, mari kita lanjutkan. Di bagian barat, Samudra Hindia, ada Teluk Benggala, juga Laut Andaman. Dan di ujung timur, Papua Nugini, Samudera Pasifik, itu yang membatasi. Itulah semua batas ASEAN. Nah, kalian nanti bisa ulangi lagu-lagu itu sehingga Pak Guru harap bisa mempermudah kalian dalam menghafalkan batas-batas wilayah di Asia Tenggara. Kemudian lanjut. Kita tadi sudah belajar bahwa iklim itu dipengaruhi oleh letak astronomis maupun letak geografis. Jadi di ASEAN itu terbagi menjadi 3 iklim, namun mayoritas adalah beriklim tropis. Nah, kemudian iklim yang ada di ASEAN itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama dibagi menjadi 3, yaitu iklim laut, iklim gunung, dan iklim dataran rendah. Untuk iklim laut ini dipengaruhi oleh adanya angin laut.
Kemudian untuk iklim gunung itu karena beberapa negara di kawasan Asia Tenggara itu memiliki gunung-gunung yang tinggi dan berada di daerah pegunungan, itu juga dipengaruhi mengakibatkan adanya iklim gunung. Kemudian yang ketiga adalah iklim dataran rendah. Jadi iklim wilayah-wilayah ASEAN yang wilayahnya berada di dataran rendah. Jadi wilayah ASEAN itu 3 jenis, yaitu dataran rendah, kemudian pegunungan atau gunung, dan lautan. Jadi iklimnya pun ada 3, iklim laut, iklim gunung, kemudian iklim dataran rendah. Namun mayoritasnya adalah beriklim tropis. Apa itu? Ciri-cirinya adalah matahari yang bersinar sepanjang tahun. Jadi tidak ada musim salju, itu di ASEAN tidak ada, karena hanya kita memiliki 2 musim karena iklimnya iklim tropis. Kemudian yang keenam adalah mengenai letak geologis wilayah ASEAN. Anak-anak tentu pernah atau sering mendengar, Gunung Merapi erupsi loh, Gunung Sinabung kemarin habis erupsi loh. Nah, kira-kira kenapa sih kok wilayah ASEAN terutama di Indonesia itu sering terjadi namanya gunung api yang meletus atau erupsi, mengeluarkan isi perut buminya? Kenapa? Ada yang tahu apa tidak? Enggak ada yang tahu. Nah, kita akan bahas. Jadi berdasarkan letak geologisnya atau letak tanahnya yang berada di dalam tanah, itu wilayah ASEAN dilalui oleh 2 jalur pegunungan muda, mengakibatkan banyaknya ditemui gunung api yang masih aktif di ASEAN, terutama di Indonesia dan Filipina. Jadi 2 jalur pegunungan tersebut namanya adalah pegunungan atau jalur pegunungan Sirkum-Pasifik dan jalur pegunungan Sirkum-Mediterania. Sirkum-Pasifik itu mengarah dari Samudra Pasifik menuju ke Samudra Hindia, sedangkan Sirkum-Mediterania itu mengarah dari benua Asia menuju benua Australia. Dan titik pertemuannya paling banyak ada di negara Filipina dan negara Indonesia, mengakibatkan 2 negara tersebut adalah negara yang paling banyak memiliki gunung api yang masih aktif di kawasan Asia Tenggara. Jadi kita perlu waspada. Kemudian yang ketujuh akan Pak Guru jelaskan mengenai kondisi penduduk di wilayah Asia Tenggara atau ASEAN. Jadi jumlah penduduk wilayah Asia Tenggara sampai saat ini yang tercatat adalah sekitar 615 juta jiwa dan didominasi oleh penduduk dari negara Indonesia. Sekitar 200 sampai 300 juta jiwa itu berasal dari negara kita Indonesia. Sedangkan negara yang paling sedikit menyumbangkan jumlah penduduknya adalah negara Brunei Darussalam. Populasi manusianya itu paling sedikit di antara negara-negara ASEAN yang lainnya. Kemudian suku bangsa yang mendominasi di Asia Tenggara itu adalah suku bangsa Melayu. Melayu itu seperti kita ini, suku-suku Melayu. Ada juga suku bangsa atau etnis Cina, ada etnis Arab, itu juga mendominasi di wilayah Asia Tenggara. Ada juga yang berasal dari India. Jadi mayoritas dari bangsa-bangsa India itu ada yang hijrah ke Asia Tenggara. Namun tetap yang terbanyak adalah ras atau suku bangsa Melayu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ke-8 itu mengenai mata pencaharian. Mata pencaharian itu pekerjaan. Di pekerjaan masyarakat di Asia Tenggara itu beberapa bidang semuanya ada. Namun yang paling banyak adalah di bidang pertanian, karena tanah di Asia Tenggara itu tergolong tanah yang subur. Kenapa? Karena tadi dilalui jalur pegunungan muda. Tentu tanah vulkanis mengakibatkan tanah kita itu subur dan mudah sekali ditanami untuk bercocok tanam, terutama di bidang pertanian. Nah, selain pertanian itu juga ada pertambangan, ada juga pariwisata, ada juga perdagangan dan sebagian perindustrian. Jadi pertanian itu yang paling banyak, sementara industri itu masih dalam tahap berkembang. Namun negara yang industrinya paling maju itu adalah negara Singapura. Di sana pendapatan per kapitanya, pendapatan negaranya itu mayoritas berasal dari perindustrian. Nah, namun jangan khawatir, Indonesia pun punya kelima-limanya. Pertanian ada, pertambangan ada, pariwisata apalagi banyak sekali, wonderful of Indonesia. Nah, kemudian perdagangan juga ada. Kemudian untuk industri kita sedang tahap
mengembangkannya. Ya, semoga dari 5 bidang itu tadi membawa perbaikan pada kehidupan kita nanti, terutama di bidang ekonomi. Kemudian yang ke-9 atau yang terakhir mengenai kondisi di wilayah ASEAN itu tentang sumber daya alam. Ya, sumber daya alam di ASEAN ini sangat banyak dan sangat melimpah. Apapun ada di sini, dari baik makhluk hidup maupun yang dari makhluk tak hidup. Jadi sumber daya alam hayati juga ada, sumber daya alam hewani juga ada, komplit semuanya, dari pertambangan juga ada. Nah, kemudian kenapa kok sumber daya alam di ASEAN itu banyak? Pertama tadi karena tanahnya subur, jadi semuanya tanaman-tanaman itu banyak yang bisa berkembang dengan baik tentunya. Kemudian untuk tambang sendiri, di ASEAN itu semuanya hampir memiliki wilayah pertambangan, kecuali di negara Singapura. Di sana pertambangannya sangat sedikit karena memang wilayahnya juga cukup kecil. Jadi untuk wilayah pertambangan di Singapura itu tidak terlalu banyak dibanding negara-negara yang lainnya. Kalau untuk di Indonesia itu komplit, hampir semua bahan tambang itu ada di Indonesia. Seperti tambang emas yang terkenal di seluruh dunia, itu ada PT Freeport, itu ada di Papua sana. Itu mencuplai kebutuhan emas paling banyak di dunia, dan emas yang dihasilkan pun juga termasuk emas yang kualitasnya nomor 1. Namun pada kenyataannya emas-emas yang ada di Papua itu melalui PT Freeport sebagian besar jatuh ke tangan asing. Nah, semoga saja kedepannya bisa kembali ke pangkuan kita dan menjadi sumber pendapatan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, sekilas itu tadi tentang kondisi di wilayah negara ASEAN. Kemudian yang selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan tentang tadi SPDP. Anak-anak pernah dengar mungkin di berita atau di YouTube, kalian lihat Instagram, Facebook, atau media sosial yang lainnya, pernah mendengar ada tempat wisata yang di situ ada patung Buddha sedang tidur. Patung Buddha sedang tidur. Buddha apa bisa tidur, Pak? Nah, ini karya seni. Jadi kita akan nikmati keindahannya. Jangan dibayangkan ke yang lain-lain. Buddha bisa tidur. Memang Buddha itu bentuknya patung? Enggak. Jadi ini hanya karya seni. Nah, tepatnya di negara Thailand. Nah, di situ ada patung Buddha sedang tertidur atau patung Buddha tidur yang sangat ikonik atau menjadi simbol dari negara tersebut. Jadi adanya di negara itu. Namun uniknya lagi, di negara kita, di Indonesia, punya hasil kopinya. Tepatnya di kota Mojokerto, Jawa Timur. Di sana juga ada patung Buddha tidur. Jadi kalau kita mau melihat patung Buddha tidur, kalau belum ada rezeki, ya ke Mojokerto dulu aja, nggak perlu ke Thailand. Jadi ke Mojokerto dulu, lihat patung Buddha tidur bisa. Nanti kalau ada rezeki silakan berkunjung ke Thailand. Kita nggak membatasi seperti itu. Kemudian seperti janji Pak Guru tadi, membuat patung itu melalui beberapa cara. Mungkin yang paling mudah sampai yang paling sulit. Nah, jadi ada 6 cara kurang lebih atau teknik-teknik membuat patung. Teknik yang pertama itu menggunakan teknik modeling. Jadi kita membuat modelnya dulu, membuat contoh patungnya dulu, kemudian baru membuat patung yang sebenarnya. Modeling itu membuat tiruan seperti itu. Jadi ada contohnya, kemudian kita meniru. Itu namanya teknik modeling, bisa dari berbagai bahan. Kemudian teknik yang kedua itu adalah teknik merakit. Merakit itu artinya apa? Menyambungkan bagian-bagian yang terpisah menjadi bagian yang utuh. Jadi ada anak-anak mungkin pernah merakit mainan robot-robotan, itu juga bisa berwujud atau dinamakan patung. Jadi ada bagian tangan, ada bagian kepala, ada bagian kaki yang terpisah-pisah, kemudian anak-anak menyambungkan. Nah, itu adalah membuat patung dengan cara merakit. Kalau anak-anak laki-laki biasanya menyambung robot-robotan. Kalau anak perempuan biasanya menyambung boneka Barbie. Itu juga bisa digolongkan dalam jenis patung. Itu teknik yang kedua, yaitu teknik merakit. Kemudian untuk teknik yang ketiga itu adalah teknik cetak atau cor. Ini biasanya menggunakan bahan seperti semen, kemudian logam yang dicairkan, kemudian plastik yang dicairkan.
Harapannya setelah dicairkan itu bisa membeku menjadi sebuah patung. Jadi kita punya model, kita punya cetakan, kemudian dari semen ataupun lelehan logam, plastik seperti itu kita masukkan ke dalam cetakan. Nah, cetakan tersebut kita tunggu sampai kering, kemudian dibuka dan jadilah patung. Ya, seperti tadi mainan robot-robotan, mainan Barbie atau yang lainnya, figur itu terbuatnya melalui teknik cor seperti itu. Kemudian teknik yang keempat adalah teknik membentuk atau menekan-nekan. Itu biasanya dari bahan yang lunak, bisa kalian gunakan bahan dari tanah liat ataupun dari plastisin, itu bisa kalian dengan teknik membentuk atau menekan-nekan. Contohnya kalau kita membuat asbak dari tanah liat atau membuat mainan, boneka-bonekaan dari plastisin, itu kan kalian menekan-nekan, jadi membentuk. Itu namanya teknik yang keempat, teknik membentuk. Kemudian teknik yang kelima itu adalah teknik membutsir. Membutsir itu seperti mengukir, jadi mengikir suatu bentuk bahan, kemudian kalian kikir, kalian butsir menjadi sebuah patung seperti itu. Nah, biasanya menggunakan bahan padat namun cenderung masih lunak alias mudah dibentuk. Contohnya bisa kalian gunakan sabun mandi ya, sabun batang itu. Kemudian bisa juga menggunakan tanah liat, itu pun juga bisa. Kemudian teknik yang keenam adalah teknik pahat. Teknik ini biasa digunakan untuk bahan-bahan padat yang teksturnya cenderung keras. Contohnya kayu, marmer, atau batu alam. Itu menggunakan teknik pahat. Jadi pemahat dan palu. Kalian akan pahat bentuknya sehingga menjadi patung seperti yang kalian inginkan. Nah, itu tadi 6 teknik atau cara membuat patung. Nanti suatu saat, suatu hari akan Pak Guru berikan tugas kepada anak-anak untuk membuat patung dengan menggunakan salah satu cara yang tadi. Jadi anak-anak bersiap-siap saja, nanti untuk tugas prakteknya anak-anak akan membuat patung di materi pembelajaran di tema 1 subtema 1 ini. Sudah paham? Nah, kemudian kalau anak-anak sudah paham, kebetulan juga materinya sudah selesai Pak Guru sampaikan, untuk lebih mudah memahaminya nanti anak-anak bisa ulang-ulang videonya sampai anak-anak benar-benar paham. Kemudian untuk tugasnya setelah ini akan Pak Guru fotokan, kalian kerjakan seperti biasa di buku tugas kalian seperti biasanya. Nanti dikumpulkan, diberi tanda tangan orang tua dan kolom tanda tangan untuk nanti Pak Guru. Jangan lupa dikerjakan. Batas paling lambat adalah jam 8 malam. Lewat dari itu nilai kalian akan berkurang. Nah, untuk itu Pak Guru akhiri, selamat mengerjakan tugas, selamat belajar di rumah. Pesan Pak Guru, jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan menggunakan air mengalir dan juga sabun, rutinlah pakai hand sanitizer, kemudian jaga kebersihan, jaga kesehatan, rutin berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jadi anak yang berprestasi. Pak Guru akhiri, jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.